Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel aku Make Your Peace. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang personal branding. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ya, karena ngeklik doang itu gratis. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke pembahasan. Apa sih personal branding itu? Bayangin aja kita itu sebuah brand kayak Indomie, Samsung, Apple, dan lain sebagainya. Nah, personal branding itu bagaimana cara kita dikenal orang, bagaimana orang lain lihat kita, nilai kita, dan ingat kita sebagai siapa. Misal, kita itu suka ngonten tentang hal-hal positif di media sosial, maka orang lain akan berpikir bahwa kita itu adalah orang yang inspiratif. Misalnya juga kita lagi suka ngonten tentang tips bisnis di TikTok, maka orang lain akan beranggapan bahwa kita itu pintar dalam usaha, dan masih banyak lagi. Jadi intinya personal branding itu kesan yang didapat orang lain tentang kita dan apa yang kita tunjukkan kepada dunia. Sekarang pertanyaannya, apakah personal branding itu penting? Penting, teman-teman. Lalu, apa aja sih keuntungannya? Keuntungan dari personal branding yang pertama, kita jadi lebih mudah dikenal dan diingat sama orang lain. Itu loh orang yang suka ngonten tentang kesehatan mental. Itu loh orang yang suka ngonten tentang kesadaran diri, mencintai diri sendiri, dan lain-lain. Sehingga kalau kita udah dikenal dan diingat sama orang lain, banyak peluang yang datang ke kita, teman-teman. Entah itu dapat kerjaan gampang, dapat job sesuai passion, bahkan kolaborasi. Contohnya aja, orang yang suka ngonten outfit atau make up. Maka ya, ketika videonya udah viral, postingannya udah trending, viewersnya banyak, like-nya banyak, maka biasanya endorsement akan datang dari brand outfit tertentu atau make up tertentu. Dan alhamdulillahnya lagi kalau misal di-endorse sama brand besar, sehingga kalau udah kayak gitu orang lain akan berpikir itu loh keren, udah di-endorse sama brand besar dan terkenal, sehingga orang lain jadi lebih percaya dan lebih loyal kepada kita. Seperti itu, teman-teman. Dan keuntungan dari personal branding lagi itu menjadi pembeda dengan orang lain. Dengan sekian banyaknya orang yang hidup di muka bumi ini, personal branding itu jadi kayak sebuah ciri khas dan warna yang membedakan antara diri kita dengan orang lain. Contohnya, si A sama si B suka ngonten tentang kesehatan mental. Si A dengan gaya bicaranya yang lembut, looks postingannya soft dan estetik, begitu. Terus yang si B walaupun konsepnya sama, tapi yang dikenal orang tuh beda gitu. Jadi misal si B itu gaya bicaranya itu tegas, terus looks postingannya itu baby, dark feminine. Yang tipe A, yang tadi si A itu light feminine gitu. Jadi kita punya ciri khas sendiri gitu, yang menjadikan kita beda dengan orang lain. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah personal branding itu sama dengan pamer? Jawaban pendeknya enggak. Personal branding itu bukan pamer, tetapi kita dikenal orang lain dengan cara yang sehat dan terarah. Analoginya begini, teman-teman. Personal branding itu bukan ingin terlihat hebat atau keren, tetapi ini loh, aku punya sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu. Nih, aku tunjukin. Begitu, teman-teman, analoginya. Jadi misal ada orang yang suka ngonten hal-hal positif, atau aku sendiri nih lagi suka ngonten dakwah, posting konten dakwah. Itu bukan berarti kita itu pengen terlihat lebih pintar, lebih sempurna dari orang lain, bukan. Bukan juga pengen terlihat sok suci dan lain sebagainya, bukan. Tapi bayangin aja guys, ketika aku nih ya posting doa setelah belajar, ada orang lain yang ngelihat dan mengamalkannya, otomatis orang yang mengamalkannya itu kan dapat pahala. Nah, aku juga dapat pahala. Jadi dapat pahala jariah gitu akunya. Jadi bukan konten dakwah doang, tetapi konten-konten yang menebar kebaikan, lalu orang juga
ikut mengamalkannya, ikut bahagia, kita dapat pahala guys. Seperti itu. Tapi masa gak pernah merasa pamer, ujub, dan lain sebagainya? Kalau aku sendiri, bohong kalau aku bilang gak pernah. Karena aku juga manusia, I'm not an angel bro. Sehingga sering banget yang namanya iman itu naik turun. Jadi ya harus terus berdoa semoga tetap di jalannya Allah. Begitu. Jadi kalau di tengah-tengah goyah ya langsung kembali ke Allah, berusaha langsung kembali ke Allah. Gitu. Apalagi zaman sekarang ya teman-teman. Zaman sekarang itu kalau kita misalnya ya punya jualan tapi nggak di-upload, ya siapa yang tahu gitu. Kalau misal kita pengen dapat job sesuai passion tapi kita nggak nunjukin passion kita apa, skill kita apa, ya siapa yang tahu, siapa yang bakal ngasih kerjaan kalau nggak ada yang tahu kamu bisa, kita bisa. Gitu teman-teman. Jadi tipe orang yang mulai aja dulu, antara itu pamer nggak pamer belakangan ya, dengan orang yang dari awal aku belum bisa personal branding karena aku belum bisa nggak pamer gitu. Ya biasanya orang yang tipe kedua itu malah nggak ngelakuin apa-apa. Jadi tipe yang pertama udah berkembang, udah bertumbuh, udah maju, tapi tipe yang kedua malah stuck di nggak pamer dulu aja. Padahal nggak pamer itu sama dengan apa ya? Bukan nggak pamer. Padahal orang yang takut pamer itu sebenarnya udah pamer sendiri. Jadi kita tetap personal branding sambil melatih untuk tidak pamer. Dan terakhir ini dari aku sendiri. Kalau misal ada orang yang negur aku, kamu gak sesuai dengan postingan kamu gitu ya. Misal aku salah ucap, salah tindakan, ya akan aku terima teguran itu. Karena yang namanya salah ya harus diakuin dan diperbaikin. Dan terakhir, personal branding itu bukan ajang bersaing, tetapi untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Bukan pamer, tetapi berani memperlihatkan apa yang kita tunjukkan kepada dunia. Oke, thanks for watching and see you again on my next video. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Bye-bye.